Oke, jadi hari ini kita akan membahas soal UTS Anarik tahun 2022. Jadi disclaimer, soalnya itu bukan soal yang tahun lalu ya guys, bukan soal yang dikirim Tony waktu di WhatsApp, tapi ini soal yang ada di modul yang dikirimin itu karena soalnya lebih relate yang itu daripada yang dikirim Tony. Oke, langsung aja. Jadi ini merupakan soal yang pertama, sejumlah vaksin. Aduh, kenapa sih nggak kelihatannya ya? Kelihatan kok. Nggak, maksudnya sayanya nggak lihat tulisannya. Oke, saya bacain dari sini aja lah. Jadi sejumlah vaksin COVID dikirim dari negara asalnya menggunakan kargo pesawat udara ke negara tujuan. Jadi vaksin tersebut dikemas dalam kotak per 1.000 dosis. Diduga beberapa kali kotak tersebut dipindahkan saat harus transit di pesawat, memengaruhi banyaknya vaksin yang rusak. Jadi transit mempengaruhi. Jadi di sini sudah ada tabelnya transit dan vaksin rusak. Ini merupakan. Jadi yang ini merupakan variabel X-nya. Kemudian vaksin rusak dosisnya adalah variabel Y. Nah, jadi berdasarkan tabel ini untuk soal 1A itu teman-teman diminta untuk menghitung X aksen X di inverse kan. Jadi ini merupakan X aksen maksudnya X transpose dikali X terus diinverskan pangkat minus satu kemudian dikali dengan X aksen Y. Nah, jadi diminta juga untuk mencari matriks X aksen X pangkat min satu kemudian X aksen Y, dan beta aksen. Lanjut. Jadi langkah pertama itu kita tentukan dulu mana matriks X, mana matriks Y. Nah, untuk matriks X-nya sendiri, ini ada dua kolom pada matriks. Nah, tadi kan X-nya cuma satu ya. Jadi satu-satu ini merupakan template. Jadi setiap nanti RLS atau RLB buat matriks, untuk matriks X-nya itu pasti yang paling ujung kirinya itu adalah kolom pertamanya itu selalu adalah satu satu. Jadi sesuai dengan jumlah sampelnya. Ini ada 10, jadi satunya sampai 10. Terus ini X-nya itu untuk X-nya sendiri itu adalah 1, 0, 2 sampai seterusnya. Sudah ada pada tabel. Kemudian untuk matriks Y. Nah, ini matriks Y-nya 16, 9, 17 sampai 11. Nah, pertama kita mencari dulu sesuai permintaan soal 1A, kita mencari X matriks X aksen X, X transpose dikali X. Sehingga seperti ini. X transpose dikali dengan X. Nah, hasilnya gimana tuh? Nah, ini kan dimensinya tuh berapa nih? 2 kali 10 ya? Iya, 2 kali 10, sedangkan ini 10 kali 2. Nah, berarti nanti jumlah hasil matriksnya itu dimensinya adalah 2 kali 2. Nah, pertama baris 1 kali kolom 1, berarti 1 kali 1 ditambah 1 kali 1 dan seterusnya. Hasilnya adalah 10. Kemudian 1 kali 1 ditambah 1 kali 0 ditambah seterusnya. Hasilnya 10 juga. Kemudian 1 kali 1 ditambah 0 kali 1 tambah 2 kali 1 dan seterusnya hasilnya 10. Eh, baris 2 kolom 2, 1 kali 1 ditambah 0 kali 0 ditambah 2 kali 2 dan seterusnya hasilnya 20. Sehingga kita mendapatkan matriks X aksen X adalah ini. Nah, kemudian untuk matriks X aksen Y-nya, ngelek ya. Oke. Matriks X aksen Y, jadi X aksen yang ditransposkan dikali dengan Y. Sehingga hasilnya adalah, nah ini kan dia dimensinya 2 kali 10, ini 10 kali 1. Nanti dimensinya untuk hasil X aksen Y-nya adalah 2 kali 1. Sehingga kita mendapatkan matriks untuk 1 kali 16 ditambah 1 kali 9 dan seterusnya hasilnya 142. Dan 1 kali 16 dikali 0 kali 9 dan seterusnya hasilnya 182. Oke, lanjut kita
udah dapat nih X aksen Y, terus kita mencari beta aksennya. Nih. Jadi tadi kan X aksen X. Nah, kita inversekan dulu X aksen X. Kalau misalkan nanti di kalkulator teman-teman tinggal eh, pakai aja yang fungsi matriks di kalkulator tersebut. Sehingga kita dapat hasilnya adalah untuk ini beta B0-nya, koefisien B0 itu hasilnya 10,2. 10,2 itu adalah B0 dan ini B1-nya adalah 4. Ini adalah B1. Ya, persamaan regresi linear pada hasil soal A dan interpretasikan. Ini kan tadi soal yang bagian A ini kan B0-nya ini 10,2, B1-nya 4. Nah, tinggal kita tuliskan aja nih Y cap atau bisa juga ditulis dengan Y kecil. B0-nya adalah 10,2 ditambah dengan 4X. Nah, ini merupakan B0 dan ini merupakan B1. Nah, bagaimanakah interpretasinya? Jadi interpretasinya seperti ini. Kita interpretasikan dulu untuk yang koefisien B0 ini 10,2 artinya ketika nilai X ini bernilai 0, maka estimasi nilai Y adalah 10,2. Itu untuk interpretasi B0. Kemudian untuk interpretasi B1, ketika X itu bertambah satu satuan, maka perubahan estimasi Y itu bertambah sebanyak 4. Gitu. Jadi sini ada perkiraan rata-rata. Jadi jangan lupa ada kata perkiraan atau estimasi. Vaksinnya rusak nih. Ya ini kan menunjukkan vaksinnya rusak. Saat kotak vaksin dipindahkan, saat harus transit pesawat sebanyak 0 kali, ketika X ini 0, transitnya 0, maka eh, Y, estimasi Y-nya itu adalah 10,2. Kemudian untuk B1-nya juga gitu. Jika kotak vaksin dipindahkan saat transit pesawat bertambah sebanyak 1 kali, maka rata-rata vaksin yang rusak akan bertambah sebanyak 4 dosis. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Aman. Aman, Oke, Kai. siap. Aman. Lanjut. Nah, di sini kita diminta untuk menaksir variance error dari model. Jadi maksudnya itu kita akan di sini akan mencari mana sini? Nah, di sini tuh kita mencari MSE. Jadi kalau teman-teman belum tahu MSE itu merupakan S kuadrat dari Y cap. Dan kita juga akan mencari S kuadrat dari B0 dan S kuadrat dari B1. Jadi variance error kan. Nah, pertama-tama kita melihat dulu nih. Ini ada rumus MSE. Rumusnya adalah SSE sum square error dibagi dengan N-2. Kemudian, tunggu. Di sini kenapa N-2? Karena di sini 2 itu adalah jumlah parameternya kan. Parameternya beta 0 dan beta 1 untuk RLS. Makanya di sini 2. Kalau misalkan RLB itu parameternya ada misal 3 nih. Beta 0, beta 1, beta 2. Maka parameternya 3. Sehingga N-3 gitu. Oke, berikutnya. Nah, Gimana, Kai? Gimana, Kai? gini-gini. Maksudnya ini kan kenapa N-2 gitu kan. Kan RLS itu Y itu sama dengan B0 ditambah B1 X. Nah, B01 ini 1, B1 2. Parameternya 2 di sini, B0 dan B1. Maksudnya ini kan estimator. Nah, kalau parameter kan beta 0 ditambah beta 1 X. Sehingga parameternya 2. Makanya dikurang 2. Oke, thank you. Siap. Lanjut. Nah, kita untuk mencari nilai varians dari B itu MSE dikali X aksen X inverse. Nah, berikutnya. Pertama kita mencari dulu nih nilai dari SSE atau sum square error. Nah, kemarin kan kalau di kelas itu yang dipelajari untuk RLS itu kita menggunakan OLS ya, ordinary least square. Nah, di sini sebenarnya ada cara mudahnya nih kita menggunakan matriks itu udah paling gampang sih menurutku. Nah, jadi untuk mencari SSE-nya itu rumusnya Y aksen Y dikurang dengan B aksen X aksen Y. Untuk Y aksen Y berarti ini. Y aksen tadi ini kan Y kan? Ini 16,9 Y aksen. Jangan sampai dibalik ya. Y aksen Y berarti bukan tidak sama dengan Y kali Y aksen. Kalau misalkan rumusnya Y aksen kali Y berarti Y aksen dikali Y. Nah, kemudian dikurang dengan B. B aksen itu kan tadi B aksennya berapa tuh? Eh B tadi adalah matriks B-nya 10,2 dan 4. Nah, berarti B aksennya kita transposkan 10,
10,2 dan 4. Kemudian kita kalikan X aksennya ya. Tadi kan kita udah dapat ya matriks X aksennya itu adalah 142, 182. Nah, berapakah hasilnya? Jadi SSE-nya itu akan bernilai, setelah dihitung ya guys, nilainya itu adalah 17,6. Sehingga kita mendapatkan nilai dari MSE. Nilai MSE-nya sama dengan 17,6 dibagi dengan 8. Tadi 10 dikurang 28. Sehingga hasilnya adalah 2,2. Nah, ini kita sudah dapat MSE-nya. Selanjutnya kita mencari S kuadrat. Nah, jadi S kuadratnya itu adalah S kuadrat dari B nih. Nah, kita kan udah dapat MSE-nya tadi kan 17,6. 17,6 lagi. 2,2 maksudnya. Kok jelek kali ya tulisannya. Duh, goyang-goyang lagi. 2,2 dikali dengan X aksen X diinverskan tadi nilainya itu adalah 0,2 minus 0,1. Kok gini ya? Minus 0,1. Terus di sini minus 0,1. Tuh. Dan di sini 0,1. Setelah kita kalikan hasilnya adalah berbentuk matriks. Sini 0,44. Ini minus 0, ya kok gini sih tulisannya. Minus 0,2. Astaga. Minus 0,2. Di sini minus minus 0,22 dan ya Itu yang 17,6 tuh gimana dapatnya? Aku ngitung di kalkulator 2176,4. Iya, itu. 21. 2176,4. Ya enggak? Sama enggak? 2100. Sama, aku juga gitu. Iya kah? Dapat 21? Itu tadi SSE-nya kata Kaisa. SSE-nya tadi dapat 17,6. Oh, itu Nah, kurang. yang Berarti yang salah penulisan aja sih, Bang. itu kurang yang bagian apa matriks dan Itu udah ada kurangnya. Iya udah Oh, dikurang guys. oke. Yang ini 10,24 dikali 142 kali 182. Gimana? Udah clear kah? Aman-aman. Oke. Nah, tadi hasilnya itu adalah sama dengan ini kan 0,44, ini minus 0,2, ini minus 0,22, ini 0,22. Nanti yang dilihat itu ininya nih. 0,44-nya dan diagonalnya 0,22. Sehingga untuk S kuadrat dari B0 itu
sama dengan 0,44 dan S kuadrat untuk B1-nya itu kok gini ya? 0,22. Parah banget sih. Oke. Gimana? Lanjut ya. Aman. Oke. Nah, Sama. di sini setelah kita mendapatkan S kuadrat atau variance errornya, kita mencari atau kita menguji apakah beberapa kali kotak vaksin mengalami transit signifikan mempengaruhi banyaknya vaksin yang rusak. Jadi kita di sini diminta untuk mencari mencari hubungan, apakah ada hubungan antara yang signifikan antara banyaknya vaksin yang rusak dengan transit. Sehingga eh, kita akan melakukan uji hipotesis. Hipotesis yang H0-nya adalah B1 sama dengan 0, beta 1 sama dengan 0. Kenapa beta 1 sama dengan 0? Karena kita mau mencarikan hubungan antara transit tadi itulah beta 1. Vaksin saat transit tidak berpengaruh. Jadi untuk beta 1 sama dengan 0 itu tidak ada pengaruh. Kemudian selanjutnya untuk H1-nya, banyaknya perpindahan kotak vaksin saat transit berpengaruh secara signifikan, ada pengaruh. Untuk taraf signifikansinya 0,05%. Statistik ujinya adalah T bintang sama dengan B1 per SB1. Nah, yang ini tadi, yang SB1-nya itu kan kita tadi dapat S kuadrat untuk B1 itu adalah 0,22. Sehingga kita akarkan 0 deh kalau misalnya mau cari SB1. Untuk wilayah kritisnya, tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. T tabelnya berapa? T tabelnya itu 1 dikurang alfa per 2. 1 dikurang alfa per 2. Titik 2 N min K min 1. N min K min 1 lagi. N min 2 maksudnya. N min 2 berarti tadi N-nya 10 dikurang 2. Oke. Untuk statistik hitungnya sendiri, kita bisa lihat berarti pertama kita cari dulu SB1. Ini S kuadrat dari B1 0,22 berarti S untuk B1 tinggal akarin aja akar dari 0,22. Hasilnya itu adalah 0,4690. Terus kita tinggal cari aja nih B hitungnya, T hitungnya. T bintang sama dengan B1-nya. Tadi B1 kita dapat berapa tuh? 4. 4 dibagi 0,4690. Dan hasilnya adalah 8,5280. Nah, T hitungnya berapa? Jadi kita cari dulu T tabel ini. T tabelnya tadi untuk T 1 kurang alfa per 2 berarti T 0,975 titik koma 8. Nah, kalau kita cari di tabelnya hasilnya adalah 2,306. Nah, karena dia lebih besar dari T hitungnya lebih besar daripada T tabel, sehingga keputusannya adalah tolak H0. Kemudian kita kesimpulan nih. Jadi dengan taraf signifikasi 5% dan sampel sebanyak 10 kali pengiriman, maka terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa banyaknya perpindahan kotak vaksin saat transit berpengaruh secara signifikan terhadap banyaknya vaksin yang rusak. Sampai di sini sebelum kita lanjut di soal bagiannya, apakah ada yang mau ditanyakan? Faisal mau nanya. Ya, Ini kan ujinya pakai T ya. Kalau iya, nggak salah kata ibu kalau di RLS tuh F sama T sama aja kan. iya. Nah, berarti ini bisa pakai F kan, tapi harus nyari tabel ANOVA-nya dulu Mm-mm. gitu. Oh, berarti kalau soal ini kan tinggal manfaatin dari yang soal yang itu ya, Yang C A, kan.
Iya, yang tentang variansnya, jadinya pakai T gitu. iya. Oke, makasih. Sebenarnya kalau mau cari F kan tinggal kuadratin aja kan. Kita tahu kalau T itu sama T kuadrat itu sama dengan F. Kuadratin aja tadi, T hitungnya tadi kan 8,529 8,5280. Nah, kuadrat dari 8,52890 itu adalah F. Itu F hitung. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ini kalau tabelnya cuma disedia F gitu ya. Iya, kalau misalkan tiba-tiba F-nya cuma sediain F tabel, nanti berarti kita cari F hitungnya dari sini aja sebenarnya bisa langsung. Oke. T kuadrat. Ada lagi yang bertanya? Oke, karena nggak ada, kita lanjut ya guys. Yang bagian E-nya. Nah, jadi yang bagian ini diminta untuk melihat apakah model linear ini cocok untuk menjelaskan hubungan berapa kali kotak vaksin mengalami transit dengan banyaknya vaksin yang rusak pada data yang telah kita dengan alfanya itu 0,05. Jadi saya sesuaikan aja kan. Kalau misalkan di soal ini kan bisa menggunakan komputer. Nah, kalau menurutku nanti biasanya itu nanti akan ditampilin eh, outputnya. Nanti kita akan menghitung eh, apa namanya untuk statistik hitungnya. Nah, pertama-tama kita membuat hipotesis dulu karena di sini kan mau melihat apakah model linearnya itu cocok apa enggak gitu. Nah, kalau berbicara mengenai cocok apa enggak, berarti kita menggunakan lack of fit. Kalau di Anarik, kalau di Adeko tuh namanya apa ya? Lupa. Langsung aja kita buat hipotesisnya. H0-nya itu ekspektasi dari YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI. Jadi model RLS itu cocok untuk menjelaskan hubungan. Kalau untuk H1-nya, model RLS tidak cocok untuk menjelaskan hubungan. Kemudian untuk taraf signifikasinya 5% atau 0,05 statistik ujinya. Nah, statistik ujinya tinggal kita lihat aja di sini nih. Nah, dia itu kan pakai F hitung. F hitungnya di sini 0,168. Atau bisa juga langsung kita lihat yang ini. Bisa kita lihat SIG. SIG itu merupakan P value. Kalau aturannya P value ketika P value itu lebih dari 0,05 atau lebih dari alfa, maka itu gagal tolak H0. Karena ini dia lebih dari 0,05, maka kita simpulkan kita putuskan gagal tolak H0. Untuk wilayah kritisnya sendiri tadi berarti tolak H0 jika F hitung itu lebih besar dari F tabel atau P value-nya itu kurang dari alfa. Nah, jadi keputusannya tadi adalah karena dia eh, nilai P value-nya itu lebih dari alfa atau lebih dari 0,05, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Nah, berarti kesimpulannya sudah jelas nih. Berarti dengan tingkat signifikasi 5% dengan sampel sebanyak 10, belum terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa model RLS tidak cocok atau sesuai untuk menjelaskan hubungan. Jadi di sini tuh dia menerima H1. Jadi belum cukup bukti untuk mengatakan bahwa model RLS tidak cocok. Kalau misalkan kita bisa juga bilang apa? Terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa model RLS cocok atau sesuai untuk menjelaskan hubungan. Sampai di sini sebelum kita lanjut yang nomor 2 ada yang mau ditanyakan nggak? Oke.
Kita lanjut ya. Lanjut nomor 2. Untuk nomor 2 bagian A, di sini sudah disajikan output dari SPSS. Di sini kita diminta untuk mencari eh, persamaan regresi untuk yang A. Persamaan regresi yang diperoleh dari dan interpretasikan hasil persamaannya. Nah, di sini kita bisa highlight untuk yang ini, kolom B. Konstannya adalah 84,832. Untuk X1-nya minus 1,218, berat badannya 0,945. Nah, dari sini kita bisa membuat persamaan regresinya adalah Y sama dengan B0-nya adalah 84,832 ditambah dengan B1-nya ditambah. Gak usah dihapus aja. Dikurang dengan 1,218 ditambah dengan X1. Kemudian ditambah lagi 0,945 X2. Atau bisa langsung aja di sini kita tulis X, ini X usia. Ini untuk X2-nya kita ganti jadi X berat badan. X berat badan. Nah, di sini kemudian kita diminta untuk interpretasikan. Nah, jadi koefisien regresi persamaan ini kita bisa interpretasikan pada saat tidak ada badan, maka creatine clearance sebesar 84,832 untuk koefisien dari B0. Jadi ketika X1 atau usia bernilai 0 dan X2 bernilai, maka ini kreatinnya adalah 84,832. Selanjutnya untuk B1-nya. Jadi ketika kita menginterpretasikan RLB, variabel lain itu kita anggap sebagai konstan. Misalnya di sini untuk B1 kita interpretasikan setiap pertambahan usia, ini X1 usia sebesar 1 tahun, maka creatine clearance akan menurun karena minus di sini kan minus, sehingga menurun sebesar 1,218 ml per min. Dengan asumsi, jangan lupa asumsinya X2-nya atau berat badannya tetap atau sama. Sama juga ketika kita menginterpretasikan X2, setiap bertambahnya berat badan sebesar 1 kg, maka creatine clearance-nya akan meningkat karena ini positif, meningkat sebesar 0,945. Dengan asumsi, jangan lupa asumsinya X1-nya atau usianya bernilai tetap atau sama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang bagian A? Masih Aman, aman, aman. Hai. One to the max. Oke, kita lanjut nomor 2 bagian B. Nah, di sini diminta periksa variabel apa saja di creatine clearance. Nah, jadi kan tahapan atau proses dalam RLB itu setelah kita mencari kita mencari dulu apakah ada hubungan secara keseluruhan yang disebut sebagai uji simultan. Uji simultan itu adalah uji F. Uji F berarti kita mencari apakah ada hubungan secara keseluruhan X1 sampai Xn terhadap Y, variabel Y. Kemudian habis uji simultan kita lanjut dengan uji parsial. Uji parsial ini uji satu-satu. Uji X1 terhadap X, X2 terhadap X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan seterusnya. Oke, jadi sekarang kita uji simultan dulu. Di sini saya sudah tutupi beberapa. Jadi mungkin saja soalnya itu nanti akan ditampilin output SPSS seperti ini. Kemudian ada yang dihilangkan. Seperti ini tabel F-nya dihilangkan, SIG-nya dihilangkan. Nanti kita mencari dulu nih nilai F hitungnya berapa berdasarkan yang ada di sini. Berdasarkan yang ada di output SPSS. Jadi kita buat hipotesisnya dulu. Di mana H0-nya itu ketika beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. Artinya tidak ada pengaruh usia dan berat badan terhadap creatine clearance. Kemudian untuk H1-nya minimal ada satu
terdapat pengaruh antara dari variabel usia dan berat badan terhadap creatine clearance. Lanjut, taraf signifikasinya 0,05 atau 5%. Nah, ini yang harus di-highlight adalah F hitungnya. Cara mendapatkan F hitungnya gimana itu? Kita menghitung MSR dibagi MSE, mean square regression dibagi mean square error. Nah, dari rumus ini, nah kita lihat nih sini outputnya SPSS. Untuk mean square dari regression ini dibagi dengan mean square error. Jadi 9301,249 dibagi dengan 413 di 101. Hasilnya adalah hitungnya apa nih? 22,516. Untuk F tabelnya, jadi biasanya udah dikasih tahu sih F tabelnya itu berarti F dari 0,95 2 di sini sudah ada di sini derajat bebasnya 2 30. Untuk regression kenapa 2? Karena bukan parameter ya, koefisien dari parameter yang X-nya itu. Atau kita bisa lihat variabelnya, kan ada 2 variabel, makanya derajat bebas untuk regression itu 2. Untuk residual 30 karena jumlah sampelnya. Sampelnya 33 dikurang 2 kurang 1. 30. 33 kurang 2 kurang 1. Sehingga untuk residualnya 30. N min K min 1. Nah, ini untuk F tabelnya itu adalah 3,31. Misalnya nih udah dikasih tahu nih di soal biasanya. Nah, karena F hitung itu lebih besar dari F tabel, maka keputusannya adalah tolak H0. Oke. Nah, karena keputusan tolak H0, maka kita bisa simpulkan dengan taraf signifikasi 5% dan dengan sampel sebanyak 33, maka terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa minimal ada 1, atau dengan kata lain terdapat pengaruh dari variabel usia dan berat badan terhadap creatine clearance atau model dapat menjelaskan hubungan antar variabel. Nah, di sini tuh dia baru menjelaskan hubungan secara keseluruhan, usia dan berat badan. Di soal mintanya itu kita mencari apakah ada hubungan periksa variabel apa saja yang signifikan. Jadi kita periksa apakah usia itu signifikan terhadap keratin clearance, dan kita mencari juga hubungan apakah signifikan hubungan antara berat badan dan creatine clearance. Gitu. Sehingga kita lanjut ke uji parsial nih. Uji parsial ini saya sudah tutupi juga untuk T hitung dan p-value untuk uji parsial ini. Nah, karena kita mau uji parsial, tentunya kita melakukan uji hipotesis. Hipotesisnya itu untuk H0-nya kita buat 2 hipotesis. Karena hipotesis 1 itu untuk beta 1, hipotesis 2 itu untuk beta 2. Untuk hipotesis 1, H0 beta 1 sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh usia. Karena X1 tadi usia terhadap creatine clearance. H1-nya tidak terdapat pengaruh usia terhadap creatine clearance. Lanjut untuk hipotesis 2, berarti kita mau mencari hubungan antara berat badan karena X2 berat badan terhadap Y creatine clearance, sehingga H0-nya tidak terdapat pengaruh variabel berat badan terhadap creatine clearance dan H1-nya terdapat pengaruh. Gitu. Ini udah tutupi untuk misalnya di soal dikosongin di sini. Jadi kita mau menghitung berdasarkan apa yang ada. Taraf signifikasinya 5%. Nah, ini nih. Statistik ujinya adalah T bintang mutlak, jangan lupa dimutlakan, sama dengan BJ dibagi SBJ sama dengan D-nya 1 dan 2. Berarti kita mencari
B1 per SB1 dan B2 per SB2. Pertama-tama kita cari untuk B1 per SB1 atau kita hitung dari X1. Nah, di sini kan B1-nya sudah ada nih. Dia minus 1,218 dibagi, jangan lupa dimutlakan. SB1 berarti ini standar error untuk B1 0,203. Ini untuk T hitung B1. Dan hasilnya adalah 6,004. Untuk T hitung dari B2 sama dengan B2. B2-nya di sini juga sudah ada di sini 0,945. 0,945 dibagi dengan 0,278. Dan hasilnya adalah 3,4. Nah, di sini T hitung untuk B1, T hitung untuk B2. Di sini kita bisa simpulkan nih. Kita cek dulu nih apa T tabelnya atau wilayah kritisnya. Wilayah kritisnya itu adalah atau T tabelnya itu sama dengan 2,0423. Nah, kita lihat di sini. Untuk T hitung dari B1 lebih dari 2,04 dan untuk B2-nya juga lebih dari 2,04. Jadi dua-duanya itu keputusannya adalah tolak H0 ketika T hitung lebih besar daripada T tabel. Nah, sehingga kita putuskan untuk B1 nih, apa T hitung dari B1 keputusannya tolak H0. Sama juga untuk T hitung dari B2 juga tolak H0. Nah, dari sini kita bisa simpulkan nih. Untuk kesimpulan pertama, dengan taraf signifikasi 5% dan jumlah sampel sebanyak 33, maka terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa beta 1 tidak sama dengan 0 atau terdapat hubungan atau pengaruh variabel umur terhadap creatine clearance. Untuk kesimpulan yang kedua, sama bahwa terdapat pengaruh variabel berat badan terhadap creatine clearance. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan belum? Kita masuk di Kaisar, nomor ya. aku mau nanya yang tadi itu eh, apa yang uji parsial itu kan ada T T tabelnya itu. T tabelnya itu apa, DF-nya itu apa dia yang berdasarkan berat badan sama gitu. Untuk DFY. Jadi apa untuk DF-nya itu N min ya sama untuk eh, untuk B1 untuk B2 sama derajat bebasnya itu N min K min 1. Jadi kita balik dulu deh, balik. Nah, jadi derajat bebasnya itu N min K min 1 untuk T tabel ya. T tabel Berarti yang dia keduanya itu apa, sama 30 ya? iya sama. Oh. Nggak ada Jadi beda-beda kan keduanya itu? enggak sama kok. Oke, oke. Sama untuk derajat bebasnya. Dia kan 1 kurang alfa per 2. Jangan lupa jadi bukan alfa per 2 lagi tapi 1 kurang alfa per 2 kan di sini udah dimutlakan nih. Jadi sama. 1 kurang alfa per 2 N min K min 1 N-nya 33 kurang 2 kurang 1 sehingga T dari 0,97530. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti DF-nya itu 33 kurang 2 kurang 1 ya? Iya. N min K min 1. Thank N-nya you. 33 kurang 2 kurang 1. Ini. Nah, di bagian C, teman-teman diminta untuk menghitung interval kepercayaan.
dari 95% terhadap untuk parameter usia dan berat badan. Kemudian diminta juga untuk interpretasikan hasilnya. Nah, jadi kita kan di sini biasanya di output SPSS tuh udah ada lower dan upper. Nah, di sini tuh nggak ditunjukin, dihapus gitu. Nah, kita akan mencari intervalnya itu berdasarkan nilai yang sudah ada di output. Nah, jadi yang di highlight ini kan ada untuk B1 dan juga standar error untuk B1. Ini B2, standar error untuk B2. Kalau kita mau cari interval itu rumusnya adalah BJ plus minus plus minus T hitung T tabel dikali dengan S dari BJ. Jadi misalnya B1 berarti B1 ditambah dengan plus plus minus T tabel. T tabelnya itu ini. T dari 0,975 derajat bebasnya 30. Sehingga kita hitung dulu nih untuk yang B1-nya. B1 berarti untuk B1 plus minus. Nah, ini kan apa nih? B1-nya adalah minus 1,218 plus minus T tabelnya 2,0423 dikali dengan standar error dari B1 dikali dengan 0,203. Ini untuk B1 nih. Kemudian untuk B2 berarti B2-nya adalah 0,945 plus minus sama juga 2,04223 dikali dengan 0,278. Nah, sehingga kita dapat intervalnya itu adalah untuk B1 intervalnya itu dari minus 1,63. Jangan lupa dia pakai ini. Artinya kita mau estimasi beta 1 ini sampai minus 0,8035. 8035. Itu untuk interval dari B1. Untuk interval B2, B2-nya itu dari 0,7 0,3773 sampai beta 2 sampai 1,5120. Oke. Setelah kita dapat intervalnya, diminta juga untuk interpretasikan hasilnya. Sehingga ini interpretasinya untuk B1 tadi beta 1 hasil estimasi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95% setiap penambahan usia sebanyak 1 tahun akan menurunkan creatine clearance rata-ratanya antara minus 1,6318 sampai 0,0835. Kemudian untuk beta 2 juga interpretasinya intervalnya dari 0,3773 sampai 1,5120. Oh iya, kata Tony di sini ada sama dengannya ya. Oke, jadi kita kembali dulu nih. Thanks Tony. Oke, jadi jangan lupa ya guys, ada sama dengannya. Oke, sip, lanjut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kita lanjut, tinggal 2 lagi, D dan E. Oke, kita lanjut bagian D ya. Jadi di bagian D itu diminta untuk mencari variasi creatine clearance yang dapat dijelaskan oleh model. Di sini berapa variasi creatine clearance yang dapat dijelaskan oleh model pada soal A? Ya, berarti kalau membahas berapa variasi yang dapat dijelaskan, berarti kita mau cari apa nih? Koefisien, koefisien determinasi. Atau R kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang kita gunakan? R kuadrat aja atau R kuadrat adjusted? Nah, karena di sini adalah RLB. Jangan lupa ya, kalau misalnya RLB itu langsung kita pakai yang namanya R kuadrat adjusted.
Nah, R kuadrat adjusted itu rumusnya kayak gimana? Jadi 1 dikurang dengan SSE diper dengan SST dikali dengan N-1 diper N-K-1. Udah benar belum rumusnya nih? Adjektif. Oke. Nah, jadi sini kan saya udah tutupi nih F hitungnya. Karena biasanya mungkin di soal akan ditutupi. Nah, di sini kita menghitung berarti rumusnya itu 1 kurang SSE. Di sini udah ada SSE-nya, kemudian ada juga SST-nya dikali dengan N-1. N-1 itu merupakan derajat bebas dari total. Ini 32. 33 kurang 1. Untuk N-K-1 itu kita nggak perlu lagi kurangi, udah ada di soal biasanya. Di soal ini langsung dikasih tahu ini ada 30. Berarti langsung aja 1 dikurang ini 12393,018 dibagi dengan 30995,515. Jangan lupa dikali dengan 32/30. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya adalah R kuadrat adjusted-nya adalah 0,6. 0,5. 0,574. Nah, bagaimanakah interpretasi dari sini? Jadi 0,574 artinya 57,4% creatine clearance dapat dijelaskan oleh variabel usia dan berat badan. Jadi dua variabel dijelaskan, usia dan berat badan. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 42,6% itu dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Jadi dua variabel berat badan dan usia itu hanya bisa menjelaskan 57,4% creatine clearance. Nah, jadi ini merupakan interpretasinya. Jangan lupa R kuadrat adjusted. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita bahas yang terakhir nih. Nomor 2E. Iya. Oke. Terakhir. Kalau R kuadrat doang nggak pakai derajat bebas kan? Iya. Kalau R kuadrat doang ya tinggal 1 kurang SSE per SST doang. Kan adjusted disesuaikan, berarti dikalikan dengan derajat bebasnya. Sip. Terakhir yang nomor 2E. Diminta untuk mencari berapa variasi creatine clearance yang dapat dijelaskan oleh variabel usia tetapi tidak dapat dijelaskan oleh berat badan. Jadi ini merupakan pertemuan yang ketujuh kemarin. Kita membahas mengenai R kuadrat koefisien determinasi parsial. Ketika kita mau cari R kuadrat dari X1 ketika yang lain itu sudah ada dalam model. Tapi yang lain tidak dijelaskan oleh model untuk X lain. Berarti sini sudah ada juga, biasanya langsung disiapkan outputnya. Kita tinggal mencari untuk ini apa bentuk itu R kuadrat dari Y. Kan tadi 1 itu usia kan. Dijelaskan oleh usia, berarti usia itu kan 1 ya. 1 bersyarat 2. Tapi tidak dijelaskan oleh variabel 2 bersyarat 2. Nah, ini rumusnya adalah SSE dari X2 dikurang dengan SSE dari gabungan X1 dan X2 dibagi dengan SSE X2. Nah, di sini untuk sum square error dari X2 kita sudah bisa lihat di sini. Ini X2 SSE-nya adalah ini 27286,682 dikurang dengan gabungan SSE gabungan yang ini 1,2393 dibagi dengan SSE untuk X2 lagi. Berarti dibagi dengan 27286,682. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah
Ini saya nggak tahu benar apa salah nih. Nanti coba dicek ya. 0,1751. Nanti dicek ya kebenarannya nih. Apakah udah pas gini nilainya. Nah, jadi untuk ketika nilainya adalah 0,1751, artinya 17,51% dapat dijelaskan oleh variabel usia, tapi tidak dapat ketika variabel berat badan sudah masuk dalam model, atau bisa juga variasi creatine clearance yang dapat dijelaskan oleh usia tetapi tidak dapat dijelaskan oleh berat badan adalah 17,51%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Seperti itu interpretasinya, guys. Ini. Oke.